Halo, sampai jumpa kembali ya dengan channel Dan NG. Saat ini saya akan membahas tentang analisis SWOT ya di programnya Dan NG ya, channelnya Dan NG ini, dan khusus menganalisa bagaimana kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian opportunity, kemudian threat yang dibicarakan oleh Dan Jesse ya. Jadi Dan Jesse ini memang konten kreator YouTuber yang sangat-sangat cerdas sekali. Maka dia adalah salah satu yang terbaik ya di Indonesia saat ini. Memang dia sering dipanggil menjadi speaker di event-event seremoni YouTube ya di dunia, di Amerika, di London. Karena memang ketika kita analisis kekuatan Dan Jesse ini memang banyak ya teman-teman. Dia ketika mengupload sebuah konten itu berbicara soal SWOT ya. Saya berulang-ulang kali berbicara soal SWOT. SWOT itu adalah strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Kalau strength, teman-teman bicarakan strength di Dan Jesse ini, kekuatannya ini memang sangat luar biasa ya. Dia selalu mengeksplor, dia selalu membuat sebuah konten tentang kekuatan, tentang kelebihan dari Dan Jesse ini ya. Dan Jesse ini punya kelebihan beberapa macam ya. Dia secara lighting, dia paham secara editing, dia sangat paham cara tata letaknya, cahayanya. Dia selalu membuat sebuah konten-konten di situ. Jadi maka setiap kelebihan yang dia punya, dia selalu explore, dia selalu jadikan sebuah konten ya. Itu adalah kelebihan dari Dan Jesse ya. Kelebihannya apa lagi Dan Jesse itu? Kelebihannya itu ketika dia pergi ke Amerika, dia buatkan sebuah konten supaya kelebihannya itu dapat diperlihatkan, dapat dipertontonkan untuk YouTuber pemula, sehingga tingkat bonafitnya itu lebih tinggi terhadap tutorial yang diberikan oleh Dan Jesse ini. Jadi teman-teman boleh mengikuti Dan Jesse ini tentang strength-nya itu, apa saja kekuatan dari Dan Jesse itu dikeluarkan. Begitupun juga untuk teman-teman. Ketika teman-teman punya sesuatu hal yang lebih, sesuatu hal yang menjadi kekuatan, kelebihan teman-teman, keunggulan teman-teman, teman-teman boleh konsep satu persatu. Teman-teman boleh buatkan ya satu persatu. Misalnya ini kita buat kelebihannya apa gitu ya. Misalnya masak, ini bumbunya ini, tetapi dengan punya rasa yang berbeda. Misalnya punya kelebihan di bidang teknologi, teman-teman harus konsep satu persatu dan jangan terlalu boros terhadap sebuah kelebihan. Dalam satu konten satu kelebihan saja, teman-teman boleh kemas dengan baik, kemudian dibuatkan sebuah konten, sehingga pada saatnya nanti tidak akan kehabisan konten ya. Terus kemudian weaknesses, lihat Dan Jesse. Dan Jesse selalu membicarakan sebuah kelemahan-kelemahan yang akan diakibatkan, yang disebabkan oleh beberapa hal faktor, di mana itu adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah kekonyolan. Dan Jesse ini selalu mengeksplor itu juga. Misalnya dari konten kreator yang lainnya menyebutkan bahwa trik upload video itu sesat karena nanti rekomendasinya mati, sub itu nanti channelnya tidak berkembang. Dia manfaatkan itu teman-teman dan dijadikan sebuah konten ya. Begitupun juga kita, misalnya channel apapun ya, setiap ada kelemahan, misalnya dari channel sebelah yang satu niche dengan kita, yang satu tema dengan kita, teman-teman boleh berikan ya. Kelemahan itu teman-teman boleh tunjukkan, jadikan sebuah konten, dan teman-teman harus menganalisa dan memberikan sebuah solusi supaya kontennya itu terus berkembang. Kemudian opportunity, kesempatan.
Kesempatan itu harus kita buat juga. Kalau ada momen-momen yang menjadi sebuah kesempatan supaya kita dapat mengeksplor itu, ya kita juga boleh lakukan itu. Seperti Dan Jesse, dia punya kesempatan ke Amerika, dia buatkan perjalanannya, terus kemudian apa saja yang dibicarakan di Amerika, apa saja yang diskusikan dengan CEO-nya YouTube, ya. Kemudian dia konsep satu persatu jadi sebuah konten. Ya, itu adalah kesempatan. Jadi teman-teman, jadi seorang konten kreator, jadi YouTuber itu memang harus cerdas. Jangan mengandalkan sebuah trik. Justru itu nanti teman-teman akan kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan paketan juga ya. Jadi seorang YouTuber itu harus konsisten, harus punya ide, harus dikonsepkan, harus setiap hari konsisten dalam mengupload sebuah video. Ya. Jadi kita bicara soal SWOT aja. Saat ini saya akan berbicara soal SWOT dan saya akan analisa setiap konten kreator yang ada. Kemudian threat itu adalah ancaman, teman-teman. Dan ancaman itu bukan seorang pesaing, bukan. Justru pesaing itu malah bisa menjadi sebuah ide konten kita. Ketika mereka punya kesalahan, kita catat satu, ya. Ketika mereka punya kelebihan, kita catat dua, kita tambahi, ya. Jadi ancamannya apa? Ancamannya yaitu ketika kita melakukan sebuah trik yang salah, metode yang salah, ya, dalam membuat sebuah konten, itu juga menjadi bahan konten, teman-teman ya. Jadi nggak usah susah-susah. Oh, kalau kamu nanti buat trik ini sap dan beda nice, nanti rekomendasinya rusak. Itu kan adalah sebuah ancaman. Dan itu mulai dikonsep. Itu tentang Dan Jesse. Besok nanti saya akan berbicara tentang yang lainnya, misalnya masak atau mancing atau konten kreator yang lainnya atau tentang pertanian. Saya akan buat seperti itu. Analisanya tidak jauh-jauh dengan analisa SWOT. Supaya apa? Dengan mengikuti channel ini teman-teman itu akan terbuka. Ya, ide-idenya akan tumpah ruah. Ya, berlimpah-limpah sampai luber-luber. Jadi jangan harapkan buat trik ini enggak. Karena apa? Ide konten itu setiap hari itu dapat merekomendasikan video kita yang lainnya yang sudah habis rekomendasinya. Jadi konten terbaru itu dapat merekomendasikan konten kita yang lama, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman nggak rugi. Tolong subscribe ya, share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Klik subscribe, teman-teman tidak akan rugi dan teman-teman akan banjir yang namanya ide. Teman-teman akan lebih kreatif dibandingkan tidak mengikuti channel ini ya. Mengikuti trik-trik yang salah, teman-teman akan rugi nantinya. Karena memang penghasilan YouTube itu cuma sedikit, tapi kalau konten kita banyak, konten kita ada 1000 ya. Misalnya satu konten 1000 saja, sehari kita sudah berpenghasilan 1 juta. Ya, jadi daripada kita bingung buat trik, kita harus buat sebuah konten yang berkualitas. Saya ajarkan SWOT tadi, ya. Oke, seperti itu saja guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.